Masih mencium bau-bau darah loh di sini. Terus di sana itu banyak yang minta tolong, ada yang tangannya putus, ada yang kepalanya pecah. Saat ini skorinya masih banyak yang kayak di atas, yang belum sempurna Pak. Kasihan banget loh, ada yang nggak tahu apa-apa muslim loh. Dia benar-benar orang muslim yang taat gitu. Dia itu juga bekerja untuk keluarganya, jadi dia itu berpikir saya itu salah apa gitu. Jadi banyak yang bertanya seperti itu. Ini dulu namanya SC Sari Club. Ini klub paling rame di sini. Jadi ya tempat orang disco gini-gini. Nah, kira-kira kalau nggak salah meledaknya di situ, di lubang itu, tanda itu. Bomnya di situ kira-kira. Itu begitu langsung pasang ujung sampai ujung. Bomnya dia meledaknya di sini. Situ, ya. Dari ujung sana sampai ujung sini. Dari ujung sini. Jadi tempat ini dulu ada klub. Iya, klub langsung meledak habis ini, luluh lantak nggak karuan. Gini. Bisa langsung rata kayak gini ya. Ini dulu bangunan. Oh, diratakan bangunan ya. Masih mencium bau-bau darah loh di sini. Terus di sana itu banyak yang minta tolong, ada yang tangannya putus, ada yang kepalanya pecah. Pada saat kejadian itu ya, Bahkan di atas-atas loh Pak Nur. ya sampai di atas hanya orang itu top. Saya waktu kejadian itu ya demi Allah saya bilang ya, sore itu saya lewat depan situ. Saya cerita sama tamu saya. Ini loh klub terrame di Legian. Oh sini loh kok masih sepi. Oh belum, nanti kalau jam 12 rame nih gitu. Pada saat saya lewat itu sekitar jam 9 kalau dalam masih belum begitu rame. Tapi begitu di atas jam 12 rame. Ternyata ya saya ngomong rame bener kejadian jam 12 itu plong nomor ramenya luar biasa karena kan bom. Itu sampai di rumah saya di sana itu saya nonton TV Indosiar itu sampai cek gitu 2 kali. Kenapa? Dalam sebentar. Berarti sampai kayak gempa itu ya. Rumah Pak Nur waktu itu di mana? Di Obung. Daerah Obungnya. Sampai sana terasa kayak sinyalnya apa namanya itu TV itu kayak kena sampai kaca-kaca itu sampai di sana itu kaca yang tebel-tebel itu udah luluh lantak sampai ujung Legian sana sampai ujung sana yang jalan tadi. Yang jenengan lewat tadi di Banjar tadi itu banyak bangunan yang kacanya pecah. Saat ini skorinya masih banyak yang kayak di atas, yang belum sempurna ya Pak Nur. Saya kayak masih banyak mendengar jeritan minta tolong. Itu 1 minggu sampai 1 minggu pasca kejadian itu mencekam banget di sini terus. Banyak orang itu yang mendengarkan suara cerita seperti lolongan anjing sampai waktu kejadian itu sampai hampir 1 minggu lebih seperti itu. Karena yang meninggal ratusan ya. 199 tadi saya. 199. 199. Dari beberapa negara yang terpatah tadi tak hitung 199. 199.
rame isinya bulit dong. Jadi ini dulu adalah diskotik ya. Ya, diskotik. Ya, macam kayak gitu tuh. Mampir di sini suaranya udah bunyi. Kayak gitu ya. Tiba-tiba meledak. Tem. Mobil. Mau minta foto gitu. Mau minta foto. Assalamualaikum. Oh, ragu-ragu kami tadi. Foto bareng, foto bareng. Boleh. Ayo. Ya, iya. Aja ya. Gantian lah ya. Ya. Itu masnya minta tolong. Wah. Oh. Lagi. Makasih. Siap. Kasih. Udah tahu tuh, Pak? Ya, Boleh. sebentar ya. Ayo. Wow. Happy oh. Masih ya, Gus? Assalamualaikum. Siap. 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 Boleh. Alik. Matur suwun. Siap. Gus. Siap. Pak. Oke. Ada yang kuasian banget loh, ada yang nggak tahu apa-apa muslim loh. Dia benar-benar orang muslim yang taat gitu. Dia itu juga bekerja untuk keluarganya dan dia itu nggak pernah ninggalin sholat loh. Itu juga terkena dampak loh. Jadi dia itu berpikir saya itu salah apa gitu. Jadi banyak yang bertanya seperti itu. Karuan kalau berantem kan fight kan kelihatan. Nah dia itu nggak tahu salahnya itu apa. Jadi dia bertanya-tanya bingung gitu. Jadi saya sempat ngobrol kayak, ya sudahlah ini sudah takdir Allah. Karena apa ya, menjadi penasaran dalam nanti bisa merasuk ke orang-orang yang pikirannya kosong kan gitu masalahnya. Kan ada yang bertempat tinggal di sana loh Pak Nur.
sebelah sana. Lantak habis betul-betul. Enggak, ada yang tangan di sana, ada kepala yang di sana gitu loh. Kemudian agak ada anggota tubuh juga yang belum apa namanya, kayak darah yang belum itu. Saya itu sampai kejadian itu masih ditemukan serpian-serpian daripada potongan tubuh manusia. Saya dulu lebih dari 1 minggu masih ditemukan. Mas. Ini guys, sini. Dulu tempat ini tuh tempat apa ya? Tragedi bom dulu. Ya, meninggalnya segitu banyaknya ya. Tahu ya? Belum. Itu segitu banyak yang meninggal itu. Belum tahu. Pengen tahu nggak? Coba deh. Gitu. Coba lihat ke sana ya, lihat ke sana aja. Apapun yang dilihat dipasarkan sama Allah pada Tuhan. Gitu. Kalau ada yang minta tolong, ditolong. Dengan cara bagaimana? Kirimin Al-Fatihah. Gitu. Untuk semuanya gitu. Jadi ketika ada yang minta tolong, ditolong. Ya. Kalau dia manggil, datengin aja. Pelan. Diawasin mobil ya. Nanti kalau dia jalan, nggak apa-apa saya itu. Tetap kontrol. Sampai hanya saya sambungkan saja tadi, tapi sampai tidak akan ngeblank, sampai nggak akan hilang kesadaran ya. Ikutin saya, rasakan ya. Rasakan kalau masukin nafas, dirasakan. Semakin rasa, semakin tenang. Semakin rasa, semakin tenang. Masuk nafas Allah, masuk nafas Allah, masuk nafas Allah, masuk Allah. Tuh, tidur. Dan ketika panjenengan melihat sesuatu hal yang di luar nalar, sampean akan tetap tenang dan tidak akan takut. Dan ketika panjenengan melihat itu, dilihat dengan tenang, dan ketika ada yang minta tolong, ditolong. Mulai sekarang panjenengan mampu melihat dua alam tersebut. Bitilah. Dalam hitungan ketiga, dalam sebutan Allahu Akbar, sampean bangun dan mampu melihat Allahu Akbar. Berdiri, lihat kanan kirinya, tenang, relax, tenang, relax. Apa yang saya lihat? Tetap tenang, seperti tadi saya katakan. Tetap tenang. Apa yang saya lihat? Ceritakan ke saya. Orang-orangnya hancur semua. Apanya yang hancur? Tubuh-tubuhnya. Tenang, tetap tenang, santai. Relax, tenang, tetap tenang. Di mana saja ada orang yang hancur tubuhnya itu? Di semua tempat. Di mana saja? Bisa tunjukkan di mana? Tunjukkan di mana? Di sana? Oke, siap. Oke, sekarang coba panggil siapa namanya, coba. Panggil namanya siapa? Coba panggil namanya siapa? Dia nggak mau jawab. Kenapa? Coba dipanggil. Siapa nama kamu? Assalamualaikum. Takut, Gus. Nggak mau. Tenang. Yang lainnya. Coba dipanggil siapa namanya? Tidak mau jawab. Tetap tenang. Mungkin ada bisa bicara dengan secara batinnya. Tetap tenang. Coba mata terpejam. Sekarang mata terpejam. Tenang. Oke. Sekarang aja bicara. Assalamualaikum. Saya berniat baik dengan kamu. Apa yang bisa saya bantu untuk kamu? Apakah dia memanggil kamu saat ini? Oke, datangi. Oke, siap. Tenang. Oke, siap. Tenang. Oke, tenang. Oke, siap. Gimana? Oke, tenang. Oke, tenang.
tetap tenang. Oke. Gimana? Sana? Gimana? Oke, tetap tenang. Oke, tenang. Oke. Sana? Iya. Oke, siap. Oke, tetap tenang. Enjoy. Tetap tenang. Enjoy. Seperti apa bentuknya itu seperti apa? Tangannya putus. Kirimin Al-Fatihah untuk beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Di belakang juga ada yang manggil. Tenang, di belakang tenang. Oke, ikutin aja nggak apa-apa, datangnya aja. Oke, siap. Tetap tenang, oke. Datangin, oke. Tangannya seperti ketarik. Oke, tangannya seperti ketarik. Oke, terus tangannya seperti ketarik. Oke. Tangannya seperti ketarik. Oke, siap. Oke, siap. Tangannya seperti ketarik. Oke. Makin ketarik, oke, tenang, oke, siap. Oke. Bagaimana bentuk yang manggil jenengan itu seperti apa? Kepalanya udah. Kepalanya tidak ada? Ya. Astagfirullahaladzim. Coba ditanya dengan batinnya, mata terpejam, tetap tenang. Coba tetap ditanya apa yang menjadi pertanyaannya, kenapa masih penasaran. Ditanya dengan hati, rasakan apa yang ingin beliau tanyakan. Tetap tenang. Rasakan apa yang ingin beliau tanyakan ke panjenengan. Minta tolong untuk mencarikan kepalanya yang hilang. Jadi minta tolong untuk kepalanya yang hilang. Oke, sekarang sampaikan ke beliau bahwa kepalanya sekarang sudah dikembalikan ke alam, sudah dikembalikan ke bumi. Sampaikan dalam bahasa sampean, tetap tenang, sampaikan bahwa saat ini kepalanya sudah dikembalikan ke alam dan silahkan beliau juga kembali kepada yang menciptakan. Sampean bantu ya, baca Al-Fatihah. Coba bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, untuk semua seluruh alam yang ada di sini, kami tidak niat untuk mengganggu dan kami niat untuk membantu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sirullah datullah sifatullah wujudullah falullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Balik-balik saka kersane Gusti Allah mergo kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pegang belakangnya. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya bingung apa enggak? Enggak. Ya udah. Allahumma shalli ala Muhammad. Oke, bisa kembali, enggak apa-apa. Santai aja, anterin ke sana dulu. Pak Nur. Jadi memang apa ya? Selain di keramaian yang di tempat ini, jadi tadi itu kita ini begini. Ketika kita menyadari bahwa kita sekarang berada di sini dan di sini pun kita bukan hanya sendiri, maka nanti akan tumbuh sebuah kesadaran di dalam diri kita. Yang terpenting manusia itu punya pengendalian diri. Jadi ketika kita diam ya, ini tanpa mantra dan sebenarnya cukup dengan berdoa saja. Ketika kita berdiri seperti ini ya, setelah itu kita memohon pertolongan perlindungan dari Allah dan kita kembali ke dalam kesadaran diri kita bahwa kita itu hidup bukan hanya sendiri. Nah, nanti pikiran kita akan menjadi vibrasi dunia. Jadi pikiran kita akan memvibrasi alam semesta ini dan akan menimbulkan kesadaran-kesadaran dan pengetahuan-pengetahuan yang lainnya. Karena kesadaran itu menjadi fondasi diri kita. Nah, ketika kita tenang lalu muncul sebuah kesadaran, akan ada sebuah bimbingan seperti ini. Contoh,
ketika saya duduk seperti itu, kepala saya seperti menengok ke sana, dan di sana saya lihat banyak sekali saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan kita. Nah, seperti itu. Termasuk juga ketika kita jalan ke sana. Nah, ini adalah sebuah apa ya? Jadi di hiruk pikuk, bahkan yang menjadi sangat kasihannya saya begini Pak Nur. Ada seseorang yang sangat taat sekali beribadah. Beliau ini anak yatim ya, sudah ditinggal meninggal. Saya mau menangis tapi jangan sampai ya. Terus dia itu bekerja di sini untuk membantu ibunya. Dia muslim Pak Nur, muslim. Nah, ketika beliau sedang mengendarai sepeda motor Pak Nur, ketika itu jeder, beliau tewas di situ. Dan dia bertanya, salah saya itu apa, kenapa gitu. Terus saya jelaskan, karena bangsa Korin itu juga bukan arwah ya. Korin itu adalah saudara gaib kita gitu. Karena beliau itu juga bertanya-tanya. Nah, ini kalau tidak didunungkan, dia akan penasaran dan terus mencari tahu, dan masalahnya nanti bisa dendam kepada yang lainnya gitu. Nah, inilah makanya menjadi pelajaran untuk kita semuanya bahwa ketika kita pengen berbuat baik, maka harus dilakukan dengan cara yang baik. Memang baginda Rasulullah itu mengajarkan amal ma'ruf nahi mungkar, tetapi beliau tidak pernah ketika melakukan amal ma'ruf nahi mungkar dilakukan dengan cara yang mungkar. Jadi tidak pernah baginda Rasulullah itu melakukan sesuatu hal yang baik dilakukan dengan cara yang tidak baik. Itu tidak akan mungkin diterima. Sebagai contoh, kita mau memberikan sesuatu ke saudara kita, ke teman kita, atau ke orang tua kita. Ketika kita memberikan makanan sesuatu yang baik, tapi dengan cara yang tidak baik, contoh dengan bahasa yang kasar. Ya, kalau saya sebutkan semuanya dengan bahasa yang auzubillah min dzalik, anjing makanan, kan nggak mungkin orang mau menerima, walaupun itu memberikannya dengan niat yang baik dan barangnya baik, tapi caranya tidak baik, ya tidak mungkin diterima seperti itu. Nah, perlu juga untuk diketahui bahwa memahami sebuah hadis atau sebuah firman Allah itu butuh yang namanya pemahaman secara kafah ya. Jadi Al-Qur'an itu tidak bisa dipahami hanya sepotong-sepotong saja. Kayak contoh semuanya sebuah firman Allah yang berbunyi bahwa setiap kamu bertemu dengan orang kafir, bunuhlah dia. Tapi di firman yang sebelumnya ya, itu ada asbabun nuzulnya. Jadi kenapa disuruh membunuh ketika dibunuh, ketika diserang, bukan orang lagi makan diserang, bukan. Ya. Jadi ada kewajiban kita sebagai muslim juga untuk menjaga sebuah perdamaian dan juga kasih dan sayang. Selama mereka tidak memusuhi kita, selama mereka tidak mengganggu kita, no problem, tidak masalah. Walaupun tetangga kita itu muslim, non muslim, kita harus tetap baik. Ada kewajiban kita sesama manusia, ada sesama negara, ada sesama manusia dan lain sebagainya gitu. Yang jelas luar biasa lah yang ada di tempat ini, subhanallah pokoknya. Yang jelas kita doakan semoga bangsa kita damai sentosa ya, aman, selamat. Karena ketika negaranya itu damai, maka pasti ekonominya akan berjalan ya kan. Tapi kalau ekonominya, kalau sebuah negara itu kacau, tentu ekonominya akan berantakan. Belajar dari negara Irak ya, negara yang lainnya lah seperti itu. Allahumma shalli ala Muhammad.